Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Adam Ramadhani dengan NIM 2308-3153. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu proposal skripsi redesign UI UX website FTI Unmar Malang menggunakan metode User Centered Design. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Website merupakan identitas digital resmi sebuah institusi yang website FTI Unmar Malang sendiri berfungsi sebagai pusat informasi akademik, berita, dan penggunaan resmi sekaligus media yang menghubungkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam suatu platform digital. Namun, dari observasi awal ditemukan bahwa website FTI ini saat ini masih memiliki sejumlah permasalahan dan kekurangan, terutama dari sisi usability, tampilan visual, dan navigasi. Padahal website yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kredibilitas institusi, memudahkan akses informasi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang positif bagi seluruh stakeholder. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan ulang UI UX website FTI dengan menggunakan pendekatan User Centered Design atau UCD, yaitu metode yang menempatkan penggunaan sebagai pusat dari setiap keputusan desain. Latar belakang dari peran strategis website FTI Unmar Malang berfungsi sebagai pusat informasi akademik, berita, dan penggunaan resmi yang lagi-laginya menghubungkan antara mahasiswa dan dosen maupun masyarakat. Sebagai media administratif, website ini menjadi cerminan citra digital FTI sebagai fabrika teknologi dan sarana membangun kepercayaan serta reputasi institusi secara online. Rumusan masalah yang saya ambil dari studi kasus saya ini yaitu berdasarkan latar belakang tersebut yang telah saya bacakan pendahuluan juga, rumusan masalah yang saya dapat yaitu bagaimana kita dapat atau saya dapat merancang ulang UI UX website FTI ini menggunakan metode User Centered Design untuk meningkatkan usability kepuasan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe high fidelity yang memenuhi kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas visual, navigasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan, serta diharapkan memberikan rekomendasi desain berbasis data yang dapat mengurangi kesalahan navigasi dan meningkatkan kepuasan civitas akademika. Adapun batasan penelitian ini mencakup 3 hal. Yang pertama, fokus hanya pada redesign website FTI, bukan seluruh website Universitas Merdeka Malang. Kedua, responden penelitian berjumlah 25 mahasiswa aktif FTI yang dipilih menggunakan purposive sampling. Dan ketiga, output akhir berupa prototipe high fidelity menggunakan Figma tanpa implementasi sistem ke server. Metode User Centered Design UCD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang saya ambil ini. Pendekatan yang menempatkan pengguna sebagai pusat proses desain untuk menghasilkan solusi UI UX optimal. Poin pertama yaitu penggunaan sebagai pusat desain. Seluruh proses perencanaan berorientasi kepada kebutuhan ekspektasi dan karakteristik pengguna aktual website FTI Unmar Malang untuk memastikan solusi yang relevan dan bermanfaat. Keputusan berbasis data ada daripada poin kedua. Setiap keputusan desain didukung oleh riset langsung mengenai perilaku, preferensi, dan pain points pengguna untuk menghasilkan antarmuka yang institutif dan efektif. Poin ketiga, prototipe iteratif dan validasi. Proses iteratif menghasilkan prototipe high fidelity yang diuji dan divalidasi oleh pengguna secara berkelanjutan hingga mencapai standar usability dan kepuasan yang optimal. Tujuan
dan manfaat. Sasaran dan keuntungan penelitian menghasilkan 2 poin, yaitu poin pertama menghasilkan prototype high fidelity yang memenuhi kebutuhan pengguna website FTI Unmul Malang serta meningkatkan kualitas tampilan visual navigasi dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Memberikan rekomendasi pada poin kedua, yaitu desain berbasis data ini dapat menjadi institusi, juga mengurangi kesalahan navigasi dan meningkatkan kepuasan akademika. Batasan penelitian yang saya lakukan lingkup keterbatasan studi. 3 poin utamanya yaitu pada desain, responden penelitian, dan output penelitian. Kajian pustaka konsep UI UX dan prinsip berdesain dasar teori untuk perancangan ulang website FTI yang saya ambil mendapatkan 2 poin, yaitu UI User Interface merujuk pada tampilan visual sistem yang mencakup elemen grafis, warna, tipografi, dan komponen interaktif. UX User Experience adalah pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Prinsip utama meliputi keterbacaan informasi navigasi, institutif hierarki, informasi yang jelas, serta aksesibilitas untuk berbagai kebutuhan pengguna. Poin kedua, redesign UI UX bertujuan meningkatkan kualitas interaksi, penggunaan desain sistem. Penerapan prinsip-prinsip ini pada website FTI Unmul Malang akan mengatasi masalah inkonsistensi visual, navigasi yang membingungkan, dan tampilan yang kurang responsif sehingga terciptanya pengalaman digital dan profesional dan user friendly. Penelitian terdahulu, ringkasan studi relevan dalam redesign UI UX berbasis UCD. Yang pertama ada Handayani et al. 2021. Penerapan user-centered design pada redesign website institusi pendidikan berhasil meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 40%. Penelitian ini juga menunjukkan pengurangan kesalahan navigasi yang signifikan setelah iterasi desain berbasis evaluasi pengguna. Juga ada 2 lain dari Pertama dan Sari 2022, Wijaya et al. 2023. Metode penelitian dengan menggunakan UCD. Di sini ada pendekatan user-centered design. 3 poin awal yaitu memahami konteks, menentukan kebutuhan, dan merancang evaluasi. Memahami konteks poin pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan perilaku pengguna melalui observasi serta wawancara untuk memahami lingkungan dan tugas yang dihadapi pengguna website FTI. Poin kedua, menentukan kebutuhan, mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara untuk menentukan spesifikasi fungsional desain. Poin 3 yaitu merancang evaluasi, membuat wireframe dan prototype high fidelity, kemudian dievaluasikan menggunakan UAG dengan iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Alur penelitian tahap user-centered design. 3 poin yang saya dapat yaitu memahami konteks pengguna, menentukan kebutuhan, dan merancang evaluasi solusi. Pertama, memahami konteks pengguna. Observasi langsung pada website FTI Unmul ini dapat wawancara semi terstruktur dengan mahasiswa serta dosen untuk mengidentifikasi kebutuhan, pain points, dan perilaku pengguna dalam mengakses informasi akademik. Poin kedua, menentukan kebutuhan, analisis hasil kuesioner, skala Likert, dan wawancara untuk menentukan prioritas fitur, hierarki informasi, dan spesifikasi kebutuhan pengguna sebagai dasar perancangan solusi UI UX. Poin ketiga, merancang evaluasi solusi, pembuatan wireframe, prototype high fidelity, Figma, serta evaluasi dengan UAG dan iterasi perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk menghasilkan desain yang lebih optimal. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan, metode utama pengumpulan data primer, dan dalam penelitian ini memberikan 3 hasil awal yaitu purposive sampling, kuesioner Likert, dan wawancara semi terstruktur. Untuk purpose sampling
kita mendapatkan 25 responden mahasiswa dan dosen aktif UNMER Malang dipilih berdasarkan kriteria pengguna website yang relevan dengan fokus penelitian. Kuesioner Likert, kita mendapatkan 10 pertanyaan dengan skala Likert untuk mengukur kepuasan pengguna kemudahan navigasi dan kesan visual terhadap website FTI saat ini. Wawancara semi terstruktur, 7 panduan pertanyaan terbuka untuk mendalami pengalaman kebutuhan dan pain points pengguna dalam menggunakan website FTI UNMER. User persona, ini salah satu contohnya, bernama Rina Kusuma, profil pengguna utama mahasiswi aktif FTI UNMER. Rina Kusuma, mahasiswa aktif berusia 20 tahun semester 4, program studi Sistem Informasi FTI UNMER Malang. Motivasi utama yaitu mengakses informasi akademik, jadwal perkuliahan, berita kampus, profil dosen, layanan kemahasiswaan, dan info beasiswa secara cepat. Kebiasaan digital, smartphone sebagai perangkat utama, terbiasa dengan UI modern dan navigasi intuitif. Pain point, navigasi membingungkan, tampilan kurang menarik, informasi sulit ditemukan, loading yang lambat, dan layout tidak responsif. Kebutuhannya yaitu desain bersih, modern, navigasi mudah, akses cepat, serta responsif di semua perangkat. Ini perancangan sistem dengan use case diagram. Use case diagram menggunakan fungsi interaktif pengguna user dan administrator. Dalam sistem website FTI ini mencakup akses informasi akademik, berita profil dosen, dan manajemen konten admin. Juga dapat dilihat bahwa gambar dari use case diagram yang saya buat ada 2 user, yaitu mahasiswa sebagai user awal dan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum ini menjadi user utama dan admin sebagai user kedua, di mana mahasiswa ini dapat menjangkau atau mengelola sistem sebagai melihat beranda, membaca berita dan pengumuman, melihat detail berita, mengakses informasi fasilitas, melihat profil dosen dan tenaga pendidik, mengakses informasi beasiswa, melihat layanan akademik, melihat layanan kemahasiswaan, mengirim pesan via formulir kontak, sampai melihat informasi kontak. Begitupun juga yang dapat dijangkau atau diakses aktor admin, yaitu login ke sistem admin, mengelola konten beranda, CRUD tentunya, mengelola berita dan pengguna CRUD, mengelola data fasilitas, mengelola data prodi dosen, mengelola informasi beasiswa, mengelola layanan dan merespon pesan kontak, serta logout dari sistem. Perancangan sistem dengan ERD, Entity Relationship Diagram. 6 entitas utama pengguna, berita, dosen, jadwal, layanan, dan beasiswa dengan relasi yang menggambarkan struktur data sistem secara komprehensif. Di level 0 dan 1, level 0 menunjukkan proses inti sistem dengan entitas eksternal pengguna dan admin. Level 1 memperinci subproses data flow untuk setiap fungsi utama sistem. Wireframe dan workflow navigasi, blueprint dan alur pengguna berbasis kebutuhan pengguna. Wireframe menampilkan tata letak dasar halaman utama, beranda, berita, profil dosen, dan kontak, beasiswa maupun layanan. Workflow menggambarkan alur perpindahan antara halaman berdasarkan hasil wawancara dan analis kebutuhan pengguna. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata selama saya mempresentasikan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.